Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu teori akuntansi. Di sini kami akan melakukan presentasi materi yang telah kami diskusikan tentang perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Baik, sebelum memasuki materi, kita perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Karen Freddy Iren dengan NIM 068. Yang kedua Siti Awa Tanzania Rahmadini dengan NIM 070. Yang ketiga ada Muhammad Altaf Makmur Aziz dengan NIM 071. Selanjutnya ada Nandira Apriandini dengan NIM 084. Selanjutnya ada Novia Linda Saputri dengan NIM 108. Dan saya sendiri Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM 134. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Nah, di sini terdapat 7 entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Nah, yang pertama yaitu ada Kantor Akuntan Publik atau KAP, dan auditor independen memiliki tugas utama untuk memeriksa dan juga memastikan laporan keuangan perusahaan sudah benar dan juga dapat dipercaya. Nah, auditor ini harus bekerja secara independen, artinya mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan yang mereka periksa. Nah, tugas utama KAP yaitu mencakup yang pertama ada audit, sebagai memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratannya. Yang kedua, sebagai akuntansi membantu perusahaan dalam menyusun sistem pencatatan keuangan yang baik. Yang ketiga, terdapat perpajakan, yaitu memberikan saran dan bantuan terkait pajak. Yang satunya yaitu ada konsultasi manajemen, yaitu memberikan masukan tentang strategi bisnis dan juga pengelolaan keuangan. Nah, dalam audit dan juga akuntansi, KAP membantu merancang sistem pencatatan keuangan yang rapi, memeriksa sistem tersebut secara berkala, serta menyiapkan laporan keuangan yang akurat. Nah, auditor juga memberikan sertifikasi bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Nah, untuk entitas yang kedua yaitu American Institute of Creative Public Accountants atau AICPA. Adalah sebuah organisasi profesional bagi seorang akuntan publik bersertifikat di Amerika Serikat. Nah, organisasi ini memiliki 2 komite teknis utama, yaitu yang pertama berperan sebagai Accounting Standard Executive Committee yang bertanggung jawab atas standar akuntansi keuangan dan juga akuntansi biaya. Nah, yang kedua sebagai Auditing Standard Executive Committee, yaitu yang bertanggung jawab atas standar audit. Nah, dari kedua komite ini mereka memiliki wewenang untuk memberikan panduan resmi dalam bidangnya masing-masing. Nah, mereka juga menerbitkan Statement of Position, yaitu dokumen yang menjelaskan dan memberikan arahan tentang berbagai masalah akuntansi. Nah, SOP digunakan sebagai pedoman bagi para profesional akuntansi selama tidak bertentangan dengan standar resmi yang telah ada sebelumnya. Nah, selain itu juga AICPA juga menerbitkan Journal of Accountancy, yaitu publikasi bulanan yang berisi informasi mengenai isu-isu akuntansi terbaru dan juga serta solusi untuk berbagai permasalahan akuntansi yang mungkin dihadapi oleh para anggotanya. Nah, untuk entitas yang ketiga yaitu ada American Accounting Association. Sebagai Asosiasi Akuntansi Amerika, merupakan sebuah organisasi akuntan yang beralokasi di Florida, Amerika Serikat. Nah, organisasi ini pertama kali dibentuk pada tahun 1916. Organisasi ini bertujuan sebagai tempat penyedia sumber daya pendidikan akuntansi, pengembangan karir akuntan, dan juga publikasi jurnal ilmiah seputar akuntansi. Bahkan AAA sudah berhasil menerbitkan 17 jurnal yang isinya membahas seputar akuntansi, perilaku, dan juga penelitian pajak dan audit. Nah, untuk entitas yang keempat terdapat Financial Accounting Standard Board.
atau FASB adalah sebuah lembaga independen yang bertugas menetapkan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Nah, sebelum FASB dibentuk pada tahun 1973, tugas ini dipegang oleh badan lain yaitu Accounting Principles Board. FASB bertanggung jawab untuk membuat aturan atau standar yang digunakan dalam pencatatan dan juga pelaporan keuangan perusahaan. Nah, tujuannya adalah agar informasi keuangan yang disajikan dalam laporan perusahaan lebih jelas, akurat, dan juga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Nah, standar-standar yang ditetapkan oleh FASB ini mengatur bagaimana transaksi ekonomi dicatat dan juga dilaporkan agar dapat dipahami serta dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Nah, dengan adanya standar yang jelas, perusahaan tidak bisa sembarangan mencatat keuangan mereka sehingga transparansi dan juga keandalan laporan keuangan tetap terjaga. Nah, untuk yang entitas selanjutnya yaitu ada organisasi profesional lainnya. Organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan juga teori akuntansi di organisasi ini itu dijadikan sebagai tempat forum di mana para akademisi mengapresiasikan pandangan-pandangan mereka. Nah, mereka juga berbagai topik dan juga permasalahan akuntan baik secara individu maupun melalui komite yang ditunjuk kursor organisasi. Nah, untuk entitas yang selanjutnya yaitu Securities and Exchange Commission adalah lembaga yang dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1934 untuk mengawasi pasar saham dan melindungi investor. Nah, tugas utama dari SEC adalah memastikan bahwa perusahaan yang menjual saham ke publik memberikan informasi keuangan yang jujur dan juga transparansi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menegakkan aturan yang mencegah penipuan dan juga manipulasi di pasar keuangan. Dengan kata lain, SEC berfungsi seperti polisi dari pasar saham. Nah, yang memastikan bahwa semua pihak bermain dengan jujur dan juga sesuai dengan aturannya. Nah, untuk entitas yang terakhir yaitu para pengguna laporan keuangan. Nah, juga pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu pengguna langsung. Nah, pihak yang terlibat langsung dengan perusahaan seperti pemilik, stakeholder, kreditor, manajemen, pihak perpajakan, pegawai, dan juga pelanggan. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja, mengambil keputusan bisnis, dan juga menghitung pajak, serta menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan usaha. Dan yang kedua ada pengguna tidak langsung. Pihak yang tidak terlibat langsung tapi membutuhkan laporan keuangan untuk analisis seperti analisis keuangan, penasihat investasi, pemegang saham publik, pihak berwenang, asosiasi perdagangan, dan juga serikat pekerja. Nah, mereka memanfaatkan untuk investasi, regulasi, dan juga perlindungan hak pekerja. Nah, untuk yang ketiga yaitu konstituen dan lingkungan pelaporan keuangan. Pihak yang menaruh perhatian pada dampak laporan keuangan dalam skala luas termasuk pemerintah, organisasi sosial, dan juga akademisi. Nah, secara keseluruhan laporan keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan regulasi serta pengawasan kondisi keuangan perusahaan oleh berbagai pihak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang berwenang di tingkat internasional. Yang pertama ada International Accounting Standard Board. Dia bertanggung jawab atas International Financial Reporting Standard atau IFRS dan dia digunakan di banyak negara di dunia. Lalu yang kedua ada International Federation of Accountants. Dia mengembangkan standar etika dan audit melalui International Auditing and Assurance Standard Board. Slide selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berwenang di Amerika Serikat. Yang pertama ada Financial Accounting Standard Board. Dia bertanggung jawab atas General Accounting Principle atau GAAP. Yang kedua ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Dia mengawasi penerapan standar akuntansi bagi perusahaan publik di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berwenang di Indonesia. Yang pertama ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntansi Indonesia yang disingkat sebagai DSAK atau IAI.
Nah, dia ini menetapkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang kedua ada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Dia menetapkan standar akuntansi pemerintahan yaitu SAP. Yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan yang kita bisa sebut dengan OJK. Dia mengawasi implementasi standar akuntansi pada entitas yang berada di bawah regulasinya. Selanjutnya yaitu peran pihak-pihak berwenang dalam standarisasi akuntansi. Yang pertama ada menjaga kualitas dan konsistensi laporan keuangan. Yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dan yang terakhir memastikan standar akuntansi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Nah, pengertian dari legitimasi itu sendiri merupakan suatu proses penetapan standar akuntansi yang mengacu kepada sejauh mana proses tersebut dianggap sah, adil, dan dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Proses ini penting untuk dilakukan karena standar akuntansi mempengaruhi bagaimana sebuah informasi keuangan disajikan, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap pengambilan keputusan ekonomi oleh suatu perusahaan. Nah, legitimasi proses penetapan standar akuntansi ini dibedakan menjadi dua, yaitu prognosis pesimistik dan juga prognosis optimistik. Prognosis pesimistik yaitu mengacu kepada proses penyusunan standar akuntansi yang menghadapi keterbatasan dalam mencapai sistem akuntansi yang optimal. Dalam penyusunannya, seringkali dipengaruhi oleh berbagai konflik kepentingan dan ketidakmampuan untuk mencapai solusi yang adil dan optimal. Sedangkan prognosis optimistik yaitu penyusunan standar akuntansi yang optimal itu dapat dicapai dengan mengabaikan asumsi yang tidak realistis dan mengadopsi pendekatan parsial atau yang lebih realistis. Nah, itulah kedua prognosis dalam legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan mengacu pada situasi di mana kompleksitas dan detail dari standar akuntansi menjadi terlalu rumit atau memberatkan bagi entitas yang harus menerapkannya. Hal ini bisa terjadi ketika regulasi akuntansi menetapkan persyaratan yang sangat teknis, sulit dipahami, atau memerlukan biaya implementasi yang tinggi tanpa manfaat yang sepadan. Next. Dampak standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, meningkatkan biaya kepatuhan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa akuntan profesional, auditor, atau sistem akuntansi yang lebih canggih. Yang kedua, kompleksitas yang tidak perlu. Standar yang terlalu rinci bisa membebani perusahaan kecil dan menengah, seperti UKM, yang tidak memiliki sumber daya besar untuk mematuhinya. Yang ketiga, menghambat pengambilan keputusan. Manajemen bisa lebih fokus pada kepatuhan terhadap aturan daripada membuat keputusan bisnis yang strategis. Next. Contoh standar akuntansi yang bisa dianggap berlebihan. IFRS 16 tentang sewa. Standar ini mengharuskan perusahaan mencatat hampir semua sewa sebagai aset dan kewajiban, yang bisa menjadi beban bagi bisnis kecil dengan banyak kontrak sewa kecil. Selanjutnya IFRS nomor 9 tentang instrumen keuangan. Kompleksitas dalam mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangan bisa menjadi tantangan bagi perusahaan yang tidak memiliki divisi keuangan yang kuat. Selanjutnya PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Implementasi standar ini bisa menjadi sulit bagi perusahaan yang memiliki berbagai jenis transaksi dengan pelanggan. Oke teman-teman, kita beralih ke submateri yang berikutnya, yaitu terkait dengan adanya pilihan dalam akuntansi. Nah, ini gimana sih maksudnya? Oke, kita bahas secara tuntas di submateri yang berikutnya. Nah, ini teman-teman, berdasarkan teori akuntansi positif, dalam perumusan teori akuntansi itu terdapat 3 pilihan dalam menentukan hipotesis untuk melakukan pengujian dalam merumuskan teori akuntansi. Nah, untuk hipotesis yang pertama, ini ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Di dalam hipotesis rencana bonus, dinyatakan bahwa manajer perusahaan dengan bonus tertentu itu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Nah, di sini maksud dari metode yang pilih adalah metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba pada periode berjalan. Bagaimana itu maksudnya? Jadi seperti ini, ketika dalam menentukan perumusan teori akuntansi, ketika seorang peneliti menggunakan hipotesis rencana bonus, itu diasumsikan bahwa manajer cenderung menyukai metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba di periode berjalan. Nah, mengapa demikian? Karena berdasarkan
sumber informasi yang waktu lalu pernah saya dapatkan, beberapa perusahaan itu terkadang ada yang memberikan insentif kepada manajemen tertentu ketika dalam suatu periode tertentu manajemen perusahaan itu dapat mencapai target yang diinginkan. Nah, ini baik dalam berbentuk perolehan laba ataupun yang lain. Nah, jadi seorang manajemen di tingkatan tertentu itu terkadang memiliki insentif sebagai bonus yang diberikan oleh manajemen atasnya ketika seorang manajemen itu berhasil mencapai target yang diinginkan. Oke, untuk hipotesis yang kedua adalah hipotesis utang atau ekuitas, atau disebut juga dengan debt or equity hypothesis. Nah, di dalam hipotesis utang atau ekuitas itu dinyatakan teman-teman bahwa semakin tinggi rasio utang atau ekuitas di dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan bagi seorang manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya teman-teman, dengan perusahaan memiliki hutang atau ekuitas yang tinggi, tentunya di masa yang akan datang atau periode tertentu itu membutuhkan pengeluaran kas yang cukup besar untuk mengembalikan pelunasan di tiap periodenya. Nah, ini baik pelunasan bentuk pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh bank, kemudian juga bisa seperti pembayaran dividen kepada pemegang saham, ataupun juga bisa dalam bentuk pelunasan hutang kepada pemasok. Maka dari itu, dengan menggunakan hipotesis hutang atau ekuitas, dalam menentukan perumusan akuntansi, seorang manajer itu cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Karena untuk kepentingan perusahaan dalam melunasi atau mengeluarkan biaya-biaya yang besar untuk pelunasan hutang ataupun juga pembayaran dividen kepada pemegang saham. Oke, kita beralih ke hipotesis yang ketiga, yaitu hipotesis biaya atau political cost hypothesis. Di dalam hipotesis biaya politik dinyatakan, perusahaan besar itu cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, ini terlihat berbeda ya teman-teman dengan dua jenis hipotesis sebelumnya yang lebih condong dalam manajemen perusahaan itu lebih memilih metode akuntansi untuk meningkatkan laba. Kenapa sih di dalam hipotesis biaya politik ini seorang manajer itu cenderung lebih memilih metode akuntansi yang justru malah menurunkan laba? Karena teman-teman, melalui laba yang dihasilkan oleh perusahaan besar itu diasumsikan dapat menjadi potensi perusahaan dapat diselidiki oleh pemerintah. Karena bisa jadi dianggap adanya indikasi perusahaan itu melakukan monopoli terhadap laba. Nah, maka dari itu pada dasarnya perusahaan yang besar itu cenderung rawan terhadap adanya koreksi atas regulasi terhadap praktik operasionalnya oleh pemerintah. Dan banyak diketahui juga perusahaan besar itu lebih ketat dalam pengawasan regulasi yang diimplementasikan dalam proses operasionalnya dan juga hukum yang diberlakukan. Nah, sehingga teman-teman dapat disimpulkan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa masing-masing dari hipotesis dalam teori positif itu merumuskan teori akuntansi menggunakan 3 hipotesis yang masing-masing memiliki hubungan keagenan antara manajemen dengan pihak yang lain. Nah, ini dapat berbentuk manajemen dengan pemilik, hubungan manajemen dengan kreditor, ataupun juga manajemen dengan pemerintah. Nah, berdasarkan hasil dari pengamatan saya dari ketiga hipotesis tersebut, itu dikatakan memiliki hubungan keagenan antara manajemen dengan pihak lain. Karena teman-teman, manajemen itu selalu berperan penting dalam strategi perusahaan, apakah memutuskan untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba ataupun justru malah sebaliknya. Dan ini juga selini dengan konsep teori keagenan, yang mana di dalam teori keagenan itu terdapat hubungan yang terjadi ketika satu pihak itu memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam membuat keputusan atau menjalankan aktivitas tertentu. Nah, ini perlu diketahui juga ya teman-teman, seperti yang telah saya paparkan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ketika seorang peneliti menggunakan teori positif dalam merumuskan teori akuntansi, itu terdapat potensi bias teman-teman. Karena ketika melakukan proses penelitian untuk merumuskan teori akuntansi, di dalam teori positif itu dapat memungkinkan pemikiran seorang peneliti itu berada pada pemikiran lain yang berbeda dengan konsep penelitian yang telah disusun sebelumnya. Sehingga dengan adanya pemikiran lain yang sedikit berbeda dengan konsep penelitian yang telah disusun, itu terdapat muncullah teman-teman penolakan alternatif yang dipaparkan oleh peneliti ketika hasil dari hipotesis tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sehingga dalam teori positif inilah
yang dimaksud adanya pilihan dalam merumuskan teori akuntansi. Oke, untuk yang berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah strategi penyusunan standar dalam negara berkembang. Baik, di sini terdapat 4 strategi penyusunan, yaitu yang pertama, pendekatan evolusioner, merupakan pembuatan standar di suatu negara, di mana negara tersebut mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar. Hambatan yang mungkin muncul dalam aplikasi pembuatan standar ini adalah keharusan mitra asing untuk menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh negara berkembang tersebut. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi. Pengembangan ini dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntan internasional perusahaan-perusahaan multinasional para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan kesempatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga, penggunaan standar akuntansi internasional. Artinya, negara berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board atau IASB. Pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi negara berkembang. Beberapa motif pelaksanaan strategi ini yakni yang pertama, memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi. Yang kedua, terlibat dalam harmonisasi internasional. Yang ketiga, memfasilitas pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional. Yang terakhir, yang kelima, melegitimasi statusnya sebagai anggota dengan status penunda di komunitas internasional. Yang terakhir, yang keempat, strategi situasional, merupakan pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis prinsip dan praktek akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain linguistik kultural, politik dan hak sipil, ekonomi, dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan di negara bersangkutan. Mungkin cukup dari pembahasan strategi penyusunan standar dalam negara berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.